Ternyata ini sosok yang sudah membuat hidupmu menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, bikin merinding nih. Ternyata ya teman-teman, inilah sosok, orang yang sudah membuat hidupmu menderita ya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya kesatria cangkir ya teman-teman. Nah, kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan energi ataupun kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu ya teman-teman. Melihat dari energi ini sih sebenarnya, pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Ada penaklukan dan pencapaian yang akan kamu dapatkan dan kamu terima, dalam waktu dekat ini teman-teman. Sebuah kebangkitan juga terlihat secara kondisi kehidupan sosial kamu ya. Jadi dengan kata lain, ketika kamu akan bangkit, berarti melihat dari beberapa track record di dalam kehidupan kamu, ada beberapa masalah ya, ada beberapa hal yang membuat mungkin ya teman-teman hidupmu menjadi sedikit berantakan ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman. Dan pada kartu yang kedua aku punya Two of Pentacles ya, ataupun dua koin. Dua koin muncul hadir di sini. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman ya, di sini menggambarkan, menjelaskan bahwasanya teman-teman terlihat dong bahwasanya memang saat ini ataupun selama ini kamu selalu berupaya berusaha bagaimana caranya agar membuat kehidupan kamu bisa stabil. Bisa kembali stabil. Ya, ini memang segala hal ya, menyangkut tentang kehidupan kamu di dalam segala hal, dan termasuk tergantung dari apa problem kamu teman-teman. Ya, tergantung dari apa masalah kamu gitu sih, karena mungkin berbeda-beda. Ketika kamu merasa ada masalah terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu, berarti pekerjaan, usaha, bisnis ya teman-teman. Dan ketika berkaitan tentang kehidupan asmara, rumah tangga ya, kemudian mungkin juga pihak ketiga, dan kemudian mungkin terkait dengan perihal kondisi kesehatan, keuangan, nah itulah banyak ya teman-teman. Jadi banyak hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, yang aku lihat memang pada kartu kedua ini teman-teman, ya sebenarnya kehidupan kamu cukup sulit untuk bisa membuat segala sesuatunya kembali stabil, tetapi memang tidak ada yang tidak mungkin kok ya. Karena apa ya, dari kartu pertama ini seperti yang aku katakan sebelumnya cukup menggambarkan pada akhirnya kamu akan bisa menaklukkan dan berhasil mencapai gitu sih ya, ada penaklukan dan pencapaian teman-teman. Kemudian aku punya The Emperor teman-teman. Nah, The Emperor muncul hadir di sini teman-teman ya. Siapa sih sosok orang yang mungkin selama ini membuat hidupmu menderita? Mohon maaf ya, yang membuat kehidupan kamu selalu susah, mungkin menutup jalan kerezekian kamu, mungkin membuat kamu ataupun anggota keluarga kamu jatuh sakit, teman-teman selalu mengadu domba, selalu memfitnah, dan bahkan mungkin bisa jadi selalu mengirimkan black magic-nya gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya sih dari kartu ketiga ini sudah cukup menggambarkan teman-teman ya, memang kalau mungkin dari segi usia dia lebih tua dari kamu ya, sosok dari seseorang tersebut lebih tua dari kamu. Kemudian dia sosok orang yang mungkin selama ini memang
nggak senang terhadap kehidupan kamu, teman-teman nggak suka kalau kamu tuh bisa lebih sukses dari dia gitu. Ya, kemudian yang berikutnya mungkin karena pada dasarnya orang kalau benci juga tanpa alasan ya, teman-teman. Melihat pandangan orang yang mungkin bahagia ya dia susah gitu sih. Ya, jadi mungkin ada rasa kecemburuan, ya, keirian, kedengkiannya, seperti itu. Dan mungkin banyak hal-hal faktor-faktor lain yang membuat orang-orang di sekeliling kamu itu menjadi apa ya teman-teman ya, dengki hingga membuat hidupmu menjadi menderita ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Wands, teman-teman. Nah, Ace of Wands ini muncul hadir di sini. Jadi untuk kartu keempat, ini kartu yang menggambarkan pada akhirnya teman-teman ya, ini seperti apa ya? Mungkin memang sih lebih cenderung terhadap sebuah pencapaian kamu ya, teman-teman. Lagi dan lagi sih sebuah pencapaian, sebuah kondisi kehidupan yang dimana seperti ada solusi gitu sih. Ya, ada jalan keluar yang akan kamu dapatkan ketika mungkin kamu sudah benar-benar buntu banget, teman-teman, ya, mencoba untuk menyelesaikan segala sesuatunya selalu gagal dan pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah solusi yang baik. Nah, itu, teman-teman ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya kesatria koin ataupun Page of Pentacles, teman-teman. Nah, kesatria koin muncul hadir. Jadi nantinya, teman-teman, ketika kamu sudah mengetahui siapa sosok orang yang selalu membuat hidupmu menderita, teman-teman. Dan pada akhirnya yang aku lihat ya, teman-teman, semoga sih di bulan Februari ini juga sosok orang yang selalu membuat kamu menderita, ya dia akan terkena karmanya. Dan sebenarnya sih kamu akan mengetahui dari jalan itu. Ketika seseorang tersebut sudah menuai karmanya, teman-teman, maka itulah awal kebangkitan kamu. Awal kebangkitan kehidupan kamu. Awal segala sesuatunya nanti akan berjalan baik dan lancar, teman-teman. Ya, setelah mungkin seseorang yang membuat kehidupan kamu menderita, dia jatuh sakit, ya, teman-teman. Kemudian ketika dia sudah berumah tangga, rumah tangganya hancur, punya bisnis juga hancur, bisnisnya hancur, dia dipecat, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Maka memang tanda-tandanya, ciri-cirinya itu, teman-teman. Ya, ternyata dialah orang yang selama ini telah merusak dan mengganggu, mengusik hidupmu, teman-teman. Ya, dan Tuhan telah menunjukkan kepada kamu. Nah, itu juga ada sisi positifnya. Kenapa, teman-teman? Ya, karena ketika kamu sudah bersabar, ketika kamu sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk keluar dari fase tersebut, pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya memang nantinya Tuhanlah yang akan memberikan sebuah petunjuk, teman-teman. Tuhan akan menunjukkan, ya, ini sebuah manifestasi dari doa-doa kamu loh. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal positif yang mungkin nantinya akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman, sosok orang yang sudah atau selalu membuat hidup menderita. Ya, kali ini dia akan hidupnya. Ya, kali ini hidup dialah yang bakal menderita gantian, teman-teman. Ya, itu dia. Kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Knight of Swords ya, ataupun Kesatria Pedang. Kesatria Pedang muncul hadir ya untuk energi penutup, teman-teman. Jadi memang pada kartu ketujuh ini ya, ya kalau dikatakan dendam, ya mungkin ada beberapa dari kamu yang dendam. Ya, dikatakan mungkin ingin melihat kehidupan orang-orang yang menyakiti kamu, yang membuat hidupmu menderita, mereka juga bisa merasakan hal tersebut. Ya, mungkin itu juga kamu rasakan. Ya, mungkin kamu juga berdoa, ya kamu bersumpah, teman-teman. Berarti kan dari situasi dan kondisi ini, kehidupan kamu selama ini sudah benar-benar cukup berantakan banget karena ulah orang tersebut, gitu, teman-teman. Padahal mungkin kamu nggak pernah melakukan hal-hal yang merugikan dia, membuat dia itu tersinggung gitu. Kamu selalu menjaga ucapan dan tindakan kamu terhadap siapapun, teman-teman. Ya, berarti kan memang selama ini seseorang yang apa namanya, teman-teman ya, membuat hidupmu menderita, pada dasarnya mereka mereka sendiri yang ngerasa nggak mampu, ya, sehingga mengganggu, mengusik hidupmu, teman-teman. Ya, seperti itu, takut ketika kamu lebih sukses darinya, ya, dan mungkin lain sebagainya. Jadi memang pada dasarnya, pada intinya, teman-teman ya, biarkanlah Tuhan nanti yang akan membalas, semesta yang akan membalas semua perbuatan buruk terhadap siapapun ya, siapapun itu, termasuk mungkin dari si pihak ketiga, ya hidupnya juga akan sengsara merana, teman-teman.
ya, orang-orang yang menjalimi kamu semuanya seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.